Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan koperasi dengan kewirakoperasian. Yang pertama itu pengertian kewirakoperasian. Kewirakoperasian itu sendiri adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Yang seterusnya yaitu fungsi kewirakoperasian. Fungsi kewirakoperasian dibagi menjadi 3. Yang pertama kewirakoperasian rutin, yang kedua kewirakoperasian arbitrase, yang ketiga kewirakoperasian inovatif. Untuk yang pertama kewirakoperasian rutin. Kewirakoperasian rutin ini diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha atau koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Program-program telah disusun dan dilaksanakan. Tugas wirausaha hanyalah meluruskan atau mengendalikan sesuatu agar berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kewirausahaan rutin merupakan literatur manajemen yang berfungsi sebagai pemecah masalah. Yang selanjutnya kewirausahaan arbitrase. Kewirausahaan arbitrase di sini dimaksudkan sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan itu memberikan peluang yang menguntungkan. Tugas utama wirausaha dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda tersebut. Misalnya ketidaksesuaian permintaan dan penawaran. Suatu pasar akan menciptakan peluang bagi seseorang atau wirausaha untuk membeli dengan murah dan menjual dengan mahal. Oleh karena itu, guna memperoleh keberhasilan dalam kondisi ini, wirakoperasi harus mempunyai informasi yang banyak tentang lingkungan dan pasar yang hendak dituju dan memanfaatkan informasi ini untuk kemajuan koperasi. Yang seterusnya kewirakoperasian inovatif yang terakhir. Inovatif berarti mencari, manfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Wirausaha yang inovatif berarti wirausaha yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Ia sangat diperlukan terutama pada kondisi di mana perusahaan mengalami stagnasi. Ia juga diperlukan oleh perusahaan atau koperasi yang menghadapi masalah ketidakpastian yang serius dalam lingkungan yang dinamis. Yang seterusnya tipe-tipe kewirakoperasian. Tipe-tipe kewirakoperasian itu ada 4. Yang pertama kewirakoperasian anggota, yang kedua kewirakoperasian manajer, yang ketiga kewirakoperasian birokrat, yang keempat kewirakoperasian katalis. Yang pertama kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakoperasi bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi. Tetapi kemungkinan sangat lemah mengingat kebanyakan kemampuan anggota dalam berinovasi masih sangat rendah dan keterbatasan hak bertindak karena setiap tindakan harus memperhatikan anggota lainnya. Anggota koperasi di Indonesia pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga tingkat kemampuan dalam menemukan sesuatu yang baru sangat terbatas. Di samping itu, kendatipun anggota mempunyai kemampuan yang tinggi tetapi motivasi untuk berprestasi di bidang koperasi akan menjadi sangat besar dimiliki oleh anggota lainnya. Anggota potensial atau bahkan para pesaing koperasi, dalam kondisi seperti ini anggota yang rasional akan memanfaatkan peluang tersebut untuk kepentingan diri sendiri dengan jalan bekerja di luar koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Kewirakoperasian manajer pada koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional. Koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan, tetapi kendala yang dihadapi oleh manajer adalah keterbatasan untuk bertindak. Keterbatasan ini karena manajer di samping dibebani peningkatan pertumbuhan usaha koperasi, tetapi juga dibebani peningkatan pelayanan terhadap anggotanya. Yang
Ketiga, kewirausahaan birokrat. Birokrat adalah orang atau lembaga yang memberi wewenang oleh pemerintah dalam mengembangkan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang diharapkan untuk memacu perkembangan koperasi, tetapi pelaksanaannya ia terbelenggu untuk mengacu oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan, dan setiap turut campur birokrat tersebut dalam organisasi koperasi belum tentu sesuai dengan keinginan anggota koperasi. Dengan demikian, kendati pun mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam pengembangan koperasi, tetap saja kewirausahaannya terbatas. Yang keempat, kewirausahaan katalis. Kewirausahaan katalis berarti pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, kendati pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Para katalis ini mempunyai kemampuan dan motivasi yang tinggi. Di samping itu, ia juga mempunyai kebebasan bertindak karena ia berada di luar organisasi koperasi dan tidak terikat oleh aturan-aturan organisasi koperasi tersebut. Yang seterusnya kita lanjutkan tentang tugas-tugas kewirausahaan. Tugas-tugas kewirausahaan ada 4. Yang pertama, mendukung koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Yang ketiga, pemanfaatan intelligence market. Yang keempat, pemanfaatan trust capital. Yang pertama, mendukung koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasnya atau koperasi sekunder, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas. Demikian seterusnya. Yang kedua, kemampuan dalam mereduksi biaya transaksi. Tugas wirausaha yang kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi seperti biaya pencarian informasi, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya risiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Yang ketiga, pemanfaatan interlinkage market. Interlinkage market adalah hubungan antar pelaku ekonomi di pasar. Tugas wirausaha dalam hal ini menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara pelaku dalam interlinkage market tersebut. Yang keempat, pemanfaatan trust capital. Tugas wirausaha dalam hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan koperasi dan partisipasi kontributif dalam pembentukan pemodalan yang baru. Yang seterusnya tentang prasyarat keberhasilan kewirausahaan. Koperasi sebagai unit usaha yang bergerak di bidang ekonomi dan sosial pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang merupakan sasaran utama pertumbuhan ekonomi. Perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui 2 jalan, yaitu yang pertama melalui kegiatan inovatif atau penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Yang kedua melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja, berprestasi lebih banyak dalam satuan waktu kerja tetap atau waktu kerja yang diperpanjang. Masing-masing kemungkinan itu merupakan syarat yang memadai dan perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan pertama berkaitan dengan kenaikan pendapatan per kapita oleh sebab adanya peralihan ke arah penggunaan teknologi yang produktif, pembuatan penyebaran barang-barang baru, struktur organisasi yang baru, dan keterampilan baru. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.